Daya dan Penciptaan. Sakti Gawain, pengarang kelahiran 1948, mengatakan, "Setiap saat dalam hidup Anda adalah saat penciptaan tiada henti, dan semesta ini berkelimpahan tiada batas. Tinggal ajukan suatu permohonan yang cukup jelas, dan segala sesuatu yang Anda dambakan niscaya akan datang kepada Anda." Dalam bab-bab berikut ini, Anda akan tahu betapa mudahnya menuai kekuatan cinta untuk mendapatkan uang, kesehatan, karir, usaha, dan hubungan. Dengan pengetahuan ini, Anda akan dapat mengubah hidup Anda menjadi seperti apapun yang Anda inginkan. Agar suatu keinginan spesifik dapat terwujud, ikuti langkah-langkah mudah proses penciptaan berikut ini. Baik langkah itu untuk memunculkan sesuatu yang Anda inginkan atau untuk mengubah sesuatu yang tidak Anda inginkan, prosesnya sama saja. Proses penciptaan. Bayangkanlah, rasakanlah, terimalah. 1. Membayangkan. Gunakan pikiran Anda untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang Anda hasratkan itu. Bayangkan diri Anda berada bersama dengan hasrat itu. Bayangkanlah diri Anda melakukan berbagai hal dengan yang Anda bayangkan itu. Bayangkan diri Anda memiliki hasrat itu. Kedua, merasakan. Pada saat bersamaan dengan membayangkan, Anda harus merasakan cinta terhadap hasrat yang Anda bayangkan itu. Anda harus membayangkan dan merasakan berada bersama dengan yang Anda hasratkan itu. Anda harus membayangkan dan merasakan berbagai hal bersama hasrat Anda itu. Anda harus membayangkan dan merasakan memiliki hasrat. Imajinasi Anda menghubungkan Anda dengan apa yang Anda inginkan. Hasrat Anda dan rasa cinta menciptakan magnetisme, daya magnetis, menarik hasrat Anda ke diri Anda. Ini melengkapi peran Anda dalam proses penciptaan. Ketiga, menerima. Kekuatan cinta akan bekerja lewat kekuatan alam, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata, untuk menghadirkan apa yang Anda hasratkan ke diri Anda. Dia akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, dan orang-orang untuk menghadirkan apa yang Anda cintai kepada Anda. Apapun yang Anda hasratkan, Anda harus menginginkannya dengan sepenuh hati. Hasrat adalah cinta, dan bila hasrat Anda tidak meletup-letup di dalam hati, Anda tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menuai kekuatan cinta. Anda harus benar-benar menghasratkan apa yang Anda inginkan itu, sebagaimana seorang atlet berhasrat untuk bermain, sebagaimana seorang penari berhasrat bisa berdansa, dan sebagaimana seorang pelukis berhasrat bisa melukis. Anda harus mendambakan apa-apa yang Anda inginkan dengan sepenuh hati Anda, karena hasrat adalah perasaan cinta, dan Anda harus memberikan cinta untuk menerima apa yang Anda cintai. Ingin jadi apapun Anda dalam hidup ini, ingin melakukan apapun Anda dalam hidup Anda, ingin memiliki apapun Anda dalam hidup ini, proses penciptaannya sama saja. Berikan cinta untuk mendapatkan cinta. Bayangkanlah, rasakanlah, terimalah. Sewaktu Anda menggunakan proses penciptaan, bayangkanlah dan rasakanlah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan itu. Dan jangan menyimpang dari keadaan itu. Mengapa? Karena hukum tarik-menarik menyalin apapun yang Anda ungkapkan. Maka Anda harus membayangkan dan merasakan sudah memilikinya sekarang ini. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, ungkapkan rasa cinta dengan membayangkan dan merasakan diri Anda dengan tubuh yang Anda dambakan, alih-alih membayangkan dan merasakan bahwa Anda kelebihan berat badan setiap hari. Jika Anda ingin berpergian, berikan cinta dengan membayangkan dan merasakan Anda sedang berpergian, alih-alih membayangkan tidak punya uang untuk berpergian setiap hari.
Jika Anda ingin meningkatkan diri dalam olahraga, seni peran, menyanyi, memainkan suatu alat musik, hobi, atau dalam pekerjaan, berikan cinta pada apa yang Anda dambakan itu dengan membayangkan dan merasakan apapun yang Anda inginkan itu. Jika Anda ingin mendapatkan perkawinan yang lebih baik atau jalanan hubungan yang lebih harmonis dengan seseorang, ungkapkanlah rasa cinta dengan membayangkan dan rasakan seperti apa rasanya memiliki hubungan seperti itu. Santo Agustinus Hippo, seorang teolog dan uskup, mengatakan, "Iman adalah meyakini yang belum Anda lihat, dan balasan keimanan adalah melihat apa yang Anda yakini itu." Sewaktu memulai menjalankan proses penciptaan, Anda mungkin ingin mulai dengan menarik sesuatu yang tidak biasa. Bila Anda menarik sesuatu yang tidak biasa secara spesifik, Anda tidak ragu sedikit pun tentang kekuatan Anda sewaktu Anda menerimanya. Seorang perempuan muda mulai dengan memilih untuk menarik setangkai bunga yang spesifik, yaitu bunga kala lili putih. Dia membayangkan menggenggam bunga itu di tangannya, menghirup aromanya, dan dia merasa memiliki bunga kala lili itu. 2 minggu kemudian dia pergi makan malam ke rumah seorang temannya, dan di sana di tengah-tengah meja terpajang rangkaian bunga kala lili putih dari jenis dan warna bunga yang persis dengan yang dibayangkannya. Dia sangat senang melihat bunga lili putih itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepada temannya tentang apa yang dibayangkannya mengenai bunga itu. Sewaktu dia berjalan keluar ke pintu di akhir acara malam itu, putri temannya secara spontan memetik setangkai kala lili putih dari vas dan mengulurkannya ke tangannya. George Bernard Shaw, seorang dramawan peraih hadiah Nobel, mengatakan, "Imajinasi adalah awal penciptaan. Anda membayangkan yang Anda dambakan, Anda menginginkan apa yang Anda bayangkan, dan akhirnya Anda menciptakan apa yang Anda inginkan. Anda memberi, Anda menerima." Ingat-ingatlah bahwa hukum tarik-menarik mengatakan bahwa apapun yang Anda berikan, itulah yang Anda terima. Bila Anda menganggap hukum tarik-menarik ini sebagai cermin, gema, bumerang, atau mesin fotokopi, itu akan membantu Anda lebih jelas lagi tentang apa yang perlu Anda bayangkan dan rasakan. Hukum tarik-menarik mirip dengan cermin, karena cermin memantulkan kembali sepenuhnya apa yang ada di depannya. Hukum tarik-menarik mirip gema, karena apapun yang Anda serukan keluar sama persis dengan apa yang bergaung kembali. Hukum tarik-menarik mirip bumerang, karena bumerang apapun yang Anda lontarkan, bumerang yang sama itu pula lah yang kembali kepada Anda. Hukum tarik-menarik mirip mesin fotokopi, karena apapun yang ingin Anda perbanyak, itulah yang secara persis dikopi dan Anda mendapatkan salinan yang persis sama. Beberapa tahun yang lalu, saya berada di Paris untuk urusan pekerjaan, dan saya sedang berjalan-jalan di sebuah jalan ketika seorang perempuan berjalan bergegas melewati saya dengan mengenakan rok paling indah yang pernah saya lihat, dihiasi dengan detail yang amat halus bergaya Prancis. Reaksi saya adalah cinta. Alangkah indahnya rok itu. Beberapa minggu kemudian, saya sedang menyetir dengan riang ke tempat kerja di Melbourne, Australia. Sewaktu saya terpaksa berhenti karena ada seorang pengendara lain yang mencoba memutar balik tidak sesuai aturan di sebuah persimpangan. Sewaktu saya menengok ke etalase sebuah toko di tempat saya berhenti, saya melihat rok yang sama dengan yang saya lihat dikenakan perempuan di Paris itu. Saya tidak mempercayai apa yang saya lihat. Sesampainya di tempat kerja, saya menelepon toko itu dan mereka mengatakan bahwa itu satu-satunya rok dalam model itu yang mereka dapat dari Eropa, dan rok itulah yang terpajang di etalase mereka. Tentu saja, ukuran rok itu adalah ukuran saya.
Sewaktu saya datang ke toko itu untuk membelinya, harganya itu sudah didiskon separuh harga. Dan penjaga toko itu mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak memesan rok itu, tetapi rok itu secara tak sengaja ikut dalam pesanan mereka. Satu-satunya yang saya lakukan untuk mengundang rok itu mendatangi saya adalah dengan mencintainya, dan dari Paris ke jalanan pinggir kota di Australia, lewat berbagai keadaan dan kejadian, rok yang sama persis sama ini diantarkan kepada saya. Itulah kekuatan magnetis cinta. Itulah kekuatan hukum tarik-menarik cinta. Imajinasi. Henry David Thoreau, pengarang transendentalis, mengatakan, dunia ini tak lain adalah sehelai hamparan kanvas bagi imajinasi kita. Sewaktu Anda membayangkan apapun yang positif yang Anda inginkan dan cintai, Anda sedang memanfaatkan kekuatan cinta. Bila Anda membayangkan sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan, dan Anda merasakan cinta terhadapnya, itulah yang sedang Anda berikan, dan itulah yang akan Anda terima. Bila Anda dapat membayangkannya dan merasakannya, Anda akan dapat menerimanya. Namun apa yang Anda bayangkan itu harus datang dari rasa cinta. Apapun yang Anda bayangkan tidak boleh membahayakan orang lain. Membayangkan sesuatu yang membahayakan orang lain bukan berasal dari cinta, melainkan dari ketiadaan cinta. Dan sudah pasti hal-hal negatif, meski hanya dibayangkan, akan kembali dengan derajat bahaya yang sama kepada orang yang mengirimkannya. Apapun yang Anda berikan, Anda terima kembali. Namun saya ingin mengatakan kepada Anda sesuatu yang fantastis tentang kekuatan cinta dan imajinasi Anda. Sesuatu yang paling hebat dan terbaik yang mungkin Anda pikir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang dapat diberikan cinta kepada Anda. Cinta tidak memiliki batas. Jika Anda ingin dipenuhi dengan vitalitas dan kebahagiaan, dengan gairah hidup luar biasa, kekuatan cinta dapat memberi Anda kesehatan dan kebahagiaan pada tingkat-tingkat jauh di atas yang pernah Anda saksikan. Saya sampaikan ini kepada Anda supaya dapat mulai menerobos imajinasi Anda dan tidak lagi menetapkan batas-batas bagi kehidupan Anda. Dorong imajinasi Anda seluas mungkin dan bayangkan yang terbaik dan yang tertinggi yang mungkin dapat Anda bayangkan dalam menginginkan apapun. Perbedaan antara seseorang yang hidupnya susah dan seseorang yang hidupnya senang terpulang pada satu hal, cinta. Mereka yang memiliki kehidupan yang menyenangkan membayangkan apa-apa yang mereka cintai dan inginkan. Dan mereka lebih sering merasakan cinta terhadap apa yang mereka bayangkan ketimbang orang-orang lainnya. Orang-orang yang hidup susah secara tidak sadar menggunakan imajinasinya untuk hal-hal yang tidak mereka cintai dan tidak inginkan, dan merasakan hal-hal negatif dari apa yang mereka bayangkan. Itu soal sederhana, tetapi menciptakan perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang. Dan Anda dapat melihat perbedaan itu kemanapun Anda memandang. Christian D. Larson, pengarang pemikiran baru, mengatakan, rahasia pikiran super ternyata hanyalah dalam penggunaan imajinasi. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang berani membayangkan hal-hal yang mustahil adalah mereka yang memecah batas-batas manusiawi. Di tiap bidang upaya manusia, entah itu sains, kedokteran, olahraga, seni, atau teknologi, nama-nama orang yang membayangkan hal-hal mustahillah yang terukir di dalam sejarah kita. Dengan menerobos batas-batas imajinasi mereka, mereka mengubah dunia. Seluruh kehidupan Anda merupakan semua yang pernah Anda bayangkan. Segala yang Anda miliki atau tidak miliki, setiap situasi dan keadaan hidup Anda
persis seperti apa yang pernah Anda bayangkan. Masalahnya, orang-orang membayangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Mereka menjadikan sarana paling ampuh itu untuk merugikan diri sendiri. Alih-alih membayangkan yang terbaik, banyak orang ketakutan dan membayangkan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Dan yang terus-menerus mereka bayangkan dan rasakan itu niscaya terjadi semua. Apapun yang Anda berikan, Anda terima. Rasakan dan bayangkan yang terbaik dan tertinggi yang dapat Anda rasakan, dan bayangkan dalam tiap aspek kehidupan Anda, karena yang terbaik yang dapat Anda bayangkan bukanlah apa-apa bagi kekuatan cinta. Sewaktu keluarga saya telah bermukim di Amerika, kami menerbangkan anjing kami yang berusia 15 tahun, Cabby, agar tinggal bersama kami. Suatu malam, tak lama setelah Cabby datang, dia berhasil kabur lewat celah kecil di pagar. Rumah kami jauh masuk ke hutan, jadi situasinya sungguh tidak ideal. Kami pun mencari-cari dalam gelap sepanjang jalan dan jalan setapak hingga ke gunung, tetapi kami tidak menemukan anjing kami itu. Sewaktu putri saya dan saya mencari-cari, perasaan negatif cemas mulai menjadi-jadi. Saya tahu kami harus segera berhenti mencari dan segera mengubah perasaan kami. Perasaan negatif itu menyampaikan kepada kami bahwa kami membayangkan yang terburuk dan kami harus segera mengubah perasaan kami dan membayangkan yang terbaik. Di titik itu, setiap kemungkinan masih bisa terjadi dan kami harus memilih kemungkinan mendapatkan Cabby selamat di rumah bersama kami dengan membayangkan dan merasakan bahwa dia sudah berada di rumah. Kami pun kembali ke rumah dan berpura-pura anjing kami itu masih ada bersama kami. Kami menaruh makanan di mangkuk, makannya seakan-akan dia ada. Kami membayangkan mendengar bunyi genta yang melingkar di lehernya sewaktu dia memasuki lorong. Kami berbicara padanya dan menyebut-nyebut namanya seakan-akan dia ada di sana. Putri saya pergi tidur sambil membayangkan bahwa sahabatnya selama 15 tahun itu sedang tidur di sebelah ranjangnya sebagaimana biasanya. Pagi-pagi sekali kami menemukan selembar pemberitahuan bahwa ada orang menemukan anjing kecil. Itulah Cabby. Persis seperti yang telah kami bayangkan, anjing kami pulang dengan selamat. Seberat apapun situasi yang Anda hadapi, bayangkanlah akhir yang terbaik dan rasakan. Dengan melakukan itu, Anda akan mengubah keadaan dan Anda mengubah situasi menjadi seperti yang Anda inginkan. Apapun yang dapat dibayangkan sudah ada. Srimad Bhagavatam dari teks Hindu kuno mengatakan, penciptaan hanyalah proyeksi apa-apa yang sudah ada ke dalam wujud. Apapun hasrat yang dapat Anda bayangkan, semuanya sudah ada. Tak masalah apapun itu, bila Anda dapat membayangkannya, ia ada. Sudah ada dalam penciptaan. 5.000 tahun yang lalu, teks-teks kuno mencatat bahwa seluruh ciptaan sudah selesai dan lengkap, dan apapun yang mungkin diciptakan sudah ada. Kini, 5.000 tahun kemudian, fisika kuantum telah mengkonfirmasi bahwa tiap suatu kemungkinan dan segala sesuatu sebenarnya sudah ada pada saat ini. Kejadian 2 ayat 1 mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Maknanya bagi Anda dan hidup Anda adalah bahwa apapun yang dapat Anda bayangkan untuk diri Anda dalam hidup Anda sudah ada. Mustahil bagi Anda untuk membayangkan apapun yang belum ada. Ciptaan sudah lengkap. Setiap kemungkinan yang ada memang sudah ada. Maka bila Anda membayangkan memecahkan rekor dunia atau berjalan-jalan ke wilayah timur jauh, atau dalam keadaan sehat walafiat, atau memiliki anak, semua kemungkinan diri Anda yang melakukan berbagai hal itu ada dalam penciptaan saat ini. Jika semuanya itu belum ada,
Anda tidak akan dapat membayangkannya. Untuk menarik apa-apa yang Anda hasratkan dan cintai dari kehidupan tak kasat mata menjadi kasat mata, Anda tinggal memberikan cinta kepada segala sesuatu yang Anda inginkan melalui imajinasi dan perasaan Anda. Bayangkanlah hidup Anda seperti yang Anda inginkan. Bayangkanlah apapun yang Anda inginkan, bawalah imajinasi Anda terus setiap hari, dan bayangkanlah seperti apakah seandainya jalinan-jalinan hubungan Anda semuanya menyenangkan. Bayangkan bagaimana rasanya seandainya pekerjaan Anda tiba-tiba melejit. Bayangkan akan seperti apa hidup Anda seandainya Anda memiliki uang yang Anda perlukan untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Bayangkanlah seperti apa rasanya seandainya kesehatan Anda sempurna. Bayangkanlah bagaimana rasanya seandainya Anda dapat melakukan semua yang ingin Anda lakukan. Gunakan seluruh indera Anda untuk membayangkan apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin berjalan-jalan di Italia, bayangkanlah aroma minyak zaitun, rasa pasta, suara-suara orang bercakap-cakap dalam bahasa Italia kepada Anda, tekstur batu-batu di Colosseum, dan rasakanlah sedang berada di Italia. Dalam percakapan dan dalam pikiran katakan, bayangkanlah seandainya. Dan kemudian lengkapilah titik-titik itu dengan kalimat yang Anda inginkan. Bila Anda sedang mengobrol dengan seorang teman dan dia mengeluh karena rekan kerjanya mendapatkan promosi dan dia sendiri tidak dapat, bantulah dia dengan mengatakan, bayangkanlah seandainya alasan kamu tidak mendapatkan promosi itu adalah bahwa kamu akan mendapatkan promosi ke posisi yang lebih tinggi lagi, yang memberikan gaji lebih besar. Karena sesungguhnya kemungkinan teman Anda itu mendapatkan promosi ke posisi yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih besar sudah ada. Dan bila sang teman itu dapat membayangkannya dan merasakannya, dia dapat menerimanya. Werner Heisenberg, seorang fisikawan pemenang hadiah Nobel, mengatakan, atom-atom atau partikel dasar itu sendiri tidaklah nyata. Mereka membentuk alam potensi atau kemungkinan ketimbang satu benda atau fakta. Gunakan imajinasi Anda dan ciptakan berbagai permainan sampai Anda merasa senang. Apapun yang dapat Anda bayangkan sedang menantikan Anda, tercipta sepenuhnya di alam tak kasat mata, dan cara untuk membuatnya menjadi kasat mata adalah memanfaatkan kekuatan cinta dengan membayangkan dan merasakan apa yang Anda cintai itu. Setelah lulus kuliah, seorang perempuan muda berjuang berbulan-bulan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesulitan utamanya adalah membayangkan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan, sementara sebenarnya dia belum bekerja. Dia menulis catatan harian setiap hari bahwa dia bersyukur atas pekerjaan yang akan didapatnya, tetapi masih juga dia belum mendapatkan pekerjaan. Lalu dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kengototannya dalam melamar pekerjaan demi mendapatkan pekerjaan merupakan seruan lantang dan gamblang kepada hukum tarik-menarik bahwa dia tidak punya pekerjaan. Lalu inilah yang dilakukan gadis itu yang mengubah segalanya. Dia memutuskan untuk menggunakan imajinasinya dan hidup seolah-olah dia sudah bekerja. Dia memasang alarm pagi-pagi sekali seakan-akan dia bersiap pergi bekerja. Alih-alih menulis di buku hariannya bahwa dia bersyukur atas pekerjaan yang akan didapatnya, dia menulis bahwa dia sangat bersyukur atas keberhasilan dalam pekerjaannya dan atas orang-orang yang bekerja sama dengannya. Dia merencanakan pakaian yang akan dikenakannya ke tempat kerja setiap hari. Dia mulai membuka rekening tabungan untuk gajinya. Dalam tempo 2 minggu, dia merasa seakan-akan benar-benar sudah bekerja. Lalu tiba-tiba saja, seorang teman menyampaikan kepadanya tentang lowongan kerja yang tersedia. Dia mengikuti wawancara, mendapatkan pekerjaan itu, dan menerima semua yang sudah dituliskannya di buku harian.
Dukung diri Anda sendiri. Christian D. Larson, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, setiap kali Anda membiarkan diri memikirkan apa yang dipicu oleh seseorang, sesuatu, atau oleh suatu keadaan, berarti Anda tidak mengikuti apa yang ingin Anda pikirkan. Anda tidak menuruti hasrat sendiri, melainkan hasrat pinjaman. Gunakan imajinasi Anda sendiri dalam menentukan pikiran atau tindakan Anda. Sewaktu Anda menggunakan proses penciptaan, gunakan berbagai barang-barang sebisa Anda untuk menimbulkan perasaan bahwa Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Tebarkan di sekeliling Anda pakaian, gambar, foto, dan benda-benda yang relevan supaya Anda dapat membayangkan dan memunculkan perasaan yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan itu. Bila Anda ingin baju baru, pastikan Anda punya ruang di lemari pakaian dengan gantungan baju siap untuk baju baru itu. Bila Anda ingin menarik uang lebih banyak lagi ke dalam hidup Anda, apakah dompet Anda punya ruang ataukah sudah penuh dengan kertas-kertas tak berguna? Bila Anda ingin pasangan yang tepat, Anda harus membayangkan orang itu sudah bersama Anda saat ini. Apakah Anda tidur di tengah-tengah ranjang ataukah di satu sisi karena pasangan Anda ada di sisi yang lain? Bila pasangan Anda kini bersama Anda hanya akan menggunakan separuh ruang lemari pakaian karena pakaian pasangan Anda akan menempati ruang yang separuh lagi itu. Apakah Anda menata meja makan Anda untuk berdua atau untuk satu orang? Menyediakan satu tempat buat satu orang lagi mudah saja bagi Anda. Usahakan sebaik-baiknya agar tidak mempertentangkan keinginan Anda dengan tindakan Anda sehari-hari, dan sebagai gantinya, gunakanlah berbagai benda di sekitar Anda agar Anda merasa seolah-olah sudah memiliki apa yang Anda inginkan itu. Inilah beberapa hal sederhana yang dapat Anda lakukan dengan benda-benda yang ada dan imajinasi Anda, tetapi dengan keampuhan yang luar biasa. Seorang perempuan menggunakan properti dan imajinasinya untuk mendapatkan seekor kuda. Selama hidupnya dia sudah mendambakan punya kuda, tetapi dia tidak sanggup membelinya. Dia ingin memiliki kuda jantan ras Morgan warna merah kecoklatan yang sudah dikebiri, dan seekor kuda Morgan berharga beribu-ibu dolar. Maka dia membayangkan melihat seekor kuda persis seperti yang diinginkannya setiap kali dia memandang keluar jendela rumahnya. Dia memajang gambar seekor kuda Morgan warna merah kecoklatan di layar laptopnya. Setiap kali punya waktu, digambarnya sketsa kuda itu. Dia mulai mencari-cari kuda yang dijual meski dia tidak mampu membelinya. Dibawanya anak-anaknya ke toko dan bersama-sama mereka mencoba sepatu bot untuk naik kuda. Dia melihat-lihat pelana kuda, dia membeli hanya yang mampu dia beli, kain pelana, tali kekang, dan sikat bulu kuda, dan dipajangnya semuanya supaya dapat dilihat setiap hari. Tak lama kemudian perempuan ini mengunjungi pameran kuda di kotanya. Ada undian dalam pameran itu dengan hadiah utama seekor kuda kebiri jenis Morgan warna kecoklatan, kuda yang persis dengan kuda yang dibayangkannya. Dan tentu saja dialah yang memenangkan undian dan mendapatkan kuda itu. Kelima indera Anda juga merupakan properti. Jadi gunakanlah seluruh indera untuk membantu Anda merasakan sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Rasakanlah tekstur benda yang diinginkan dengan kulit Anda. Cicipi, baui, dan dengarkan. Seorang pria menggunakan seluruh inderanya untuk mengundang berbagai tawaran kerja. Dia sudah melamar 75 posisi selama 3 tahun dan tidak mendapatkan satupun tawaran pekerjaan. Lalu dia pun menggunakan imajinasi dan inderanya untuk membayangkan dia sudah mendapatkan pekerjaan idamannya.
Dia membayangkan setiap detail di tempat kerjanya yang baru. Dia merasa menyentuh papan ketik komputer di dalam bayangannya. Dia menghirup aroma lemon dari polesan mebel di meja kerja barunya yang besar dari kayu mahoni. Dia membayangkan rekan-rekan kerjanya. Dia memberi nama kepada masing-masing mereka. Dia bercakap-cakap dengan mereka semua. Dia rapat dengan mereka. Dia bahkan mencicipi rasa taco yang disantap pada rehat siang. 7 minggu kemudian, dia mulai menerima permintaan untuk wawancara. Lalu muncul lagi permintaan wawancara kedua. Lalu dia mendapatkan bukan hanya 1 tetapi 2 tawaran pekerjaan yang bagus. Dia menerima pekerjaan yang paling disukainya, pekerjaan yang diidam-idamkannya. Ketahuilah bahwa bila Anda telah melengkapi tugas Anda dalam proses penciptaan, ciptaan itu telah selesai. Anda tidak lagi di dunia lama ketika Anda tidak memiliki yang Anda inginkan. Anda sudah pindah ke dunia baru yang menyediakan seluruh yang Anda inginkan, meski Anda belum melihatnya. Ketahuilah bahwa Anda akan menerimanya. Rangkuman tentang hal-hal yang memberdayakan. 1. Untuk memanfaatkan kekuatan cinta dalam hidup Anda agar menyediakan apa yang Anda inginkan atau mengubah yang tidak Anda inginkan, proses penciptaannya sama saja. Bayangkanlah, rasakanlah, terimalah. 2. Imajinasi Anda menghubungkan Anda dengan apa yang Anda inginkan. Keinginan Anda dan perasaan cinta Anda menciptakan daya magnet, kekuatan magnetis yang menarik apa yang Anda inginkan ke diri Anda. 3. Bayangkanlah diri Anda sudah bersama dengan keinginan Anda itu. Pada saat bersamaan, rasakanlah cinta terhadap apa yang Anda bayangkan. 4. Hasratkan apa yang Anda inginkan itu dengan sepenuh hati, karena hasrat adalah rasa cinta, dan Anda harus mengungkapkan rasa cinta untuk menerima apa yang Anda cintai. 5. Ketika Anda membayangkan segala sesuatu yang positif yang Anda inginkan dan cintai, Anda memanfaatkan kekuatan cinta. Kerahkan imajinasi Anda seluas-luasnya dan bayangkan apa yang terbaik dan yang tertinggi yang dapat Anda bayangkan apa-apa yang Anda inginkan itu. 6. Apapun hasrat yang dapat Anda bayangkan sudah ada. Tak masalah apakah itu, bila Anda dapat membayangkannya, ia sudah ada dalam ciptaan. 7. Dalam percakapan dan di dalam pikiran Anda katakan, bayangkanlah seandainya. Dan lengkapi titik-titik itu dengan kalimat apa yang Anda inginkan. 8. Gunakan properti. Tebarkan benda-benda berupa pakaian, gambar, foto, dan benda-benda yang berkaitan supaya Anda dapat membayangkan dan merasakan perasaan sudah memiliki apa yang Anda inginkan itu. 9. Panca indera Anda pun termasuk properti. Gunakan seluruh indera Anda untuk membantu merasakan sudah memiliki yang Anda inginkan. Rabalah, cicipi, baui, lihat, dan dengarkanlah. 10. Ketika Anda sudah menyelesaikan peran Anda dalam proses penciptaan, Anda sudah berpindah ke dunia baru yang menyediakan segala sesuatu yang Anda inginkan, meski Anda belum melihatnya. Ketahuilah, Anda akan menerimanya.